Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri A, NRP 1310191002. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai yang pertama itu adalah relay, yang kedua ada kontaktor, dan yang ketiga adalah SSR atau Solid State Relay. Di sini kita bisa lihat bentuk real atau asli dari sebuah relay, kontaktor maupun dari SSR atau Solid State Relay. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai relay. Apa itu relay? Relay adalah saklar mekanik yang dikendalikan atau dikontrol secara elektronik atau elektromagnetik. Saklar pada relay akan terjadi perubahan posisi dari off ke on pada saat diberikan energi elektromagnetik pada armatur relay tersebut. Relay pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu adalah saklar mekanik dan sistem pembangkit elektromagnetik atau induktor induksi atau yang kita sering sebut adalah kumparan atau coil. Saklar atau kontaktor relay dikendalikan menggunakan tegangan listrik yang diberikan ke induktor pembangkit magnet untuk menarik armatur tuas saklar. Relay yang ada di pasaran terdapat berbagai bentuk dan ukuran dan tegangan kerja dengan tegangan kerja dan jumlah saklar yang bervariasi. Di sini kita bisa lihat sebuah relay itu banyak macamnya, bervariasi mulai dari yang kecil hingga yang besar, dan kemampuan kontaknya juga berbeda-beda. Jadi kita sebagai pengguna atau user, kita harus membaca nameplate yang tertera pada relay tersebut. Bagaimana cara kerja dari relay? Nah, di sini terdapat bagian utama relay. Yang pertama itu adalah kumparan elektromagnet atau yang kita sebut dengan coil. Yang kedua ada saklar atau kontak. Yang ketiga ada swing armatur. Dan yang keempat adalah spring atau pegas. Nah, bagaimana cara kerja dari relay? Di sini pada saat elektromagnet tidak diberikan sumber tegangan, maka tidak ada medan magnet yang akan menarik armatur. Nah, di sini dapat kita lihat ada sebuah coil atau kumparan. Jika dia tidak diberikan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi coilnya atau kumparannya, dia tidak akan menarik armatur. Di sini bahwa dia tidak akan menghasilkan medan magnet karena dia tidak diberikan tegangan yang sesuai. Sehingga saklar relay tetap terhubung ke terminal normally close seperti terlihat pada gambar konstruksi di atas. Nah, jadi ketika dia masih posisi off nih, belum diberikan source atau sumber tegangan ke coil, maka tidak ada induksi magnet, maka yang terhubung adalah terminal common dan terminal normally close. Dan selanjutnya, bagaimana ketika sebuah kumparan ini diberikan sumber tegangan yang sesuai spesifikasinya? Kemudian pada saat elektromagnet diberikan sumber tegangan, maka terdapat medan magnet yang akan menarik armatur. Jadi dia mengakibatkan terjadi medan magnet dan dia akan menarik tuas ini atau armatur menuju ke bawah, sehingga saklar relay terhubung ke terminal NO atau normally open. Dan terlihat pada gambar di samping, sekarang ketika coilnya sudah diberi tegangan yang sesuai dengan spesifikasi, maka yang terhubung sekarang adalah terminal common dengan terminal normally open atau NO. Nah, bagaimana jika coil ini tidak diberikan tegangan lagi? Otomatis source-nya dilepas atau dihilangkan, maka spring ini akan menarik ke atas dan akan menghubungkan kontak common terminal dengan kontak normally close seperti pada awal tadi. Selanjutnya kita masuk
ke simbol relay. Di sini merupakan simbol relay yang pada umumnya. Jadi di sini terdapat ada sebuah persegi panjang, ini disebut coil. Di sini ada kontaknya. Jadi ketika coil ini aktif, maka dia akan menarik armatur dan akan menutup kontak normally open dan membuka kontak dari normally close. Di sini saya menunjukkan untuk dari atau reel dari sebuah relay. Jadi di sini terdapat satu buah coil magnet dan ada 2 saklar. Di sini ada input 1 ini sebagai common dan input 2 ini sebagai common, dan keluarannya itu bisa NC atau normally close dan NO. Jadi ketika coil ini belum aktif, maka yang terhubung ini sekarang adalah input 1 dengan NC. Ketika coil ini diberikan tegangan yang sesuai, otomatis akan menghasilkan induksi magnetik dan dia akan menarik kontak ini, maka yang sehingga akan yang terhubung sekarang adalah input 1 dan NO atau normally open. Jadi yang NO nya akan tertutup, yang NC akan terbuka. Perlu diketahui relay sangat banyak di pasaran, dan kemampuan dari kontak ini ada spesifikasinya juga. Dari coilnya juga ada spesifikasi, mulai dari 5 volt DC coilnya, 12 volt DC, 24 volt DC, 220 volt AC, hingga kontak-kontak ini ada kemampuan hantar arusnya. Makanya sebagai user kita harus membaca dengan seksama nameplate pada relay. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan sebuah simulasi menggunakan aplikasi Proteus untuk menerangkan lebih jelas mengenai relay. Mari kita simak simulasi berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian simulasi pada relay. Di sini saya sudah membuat rangkaian sederhana yang akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya relay. Di sini saya menggunakan relay dengan coil 12 volt. Di sini kita bisa atur coilnya itu 12 volt. Oke. Jadi coil ini akan aktif atau bekerja pada tegangan 12 volt DC. Di sini saya menggunakan satu buah baterai dengan kapasitas 12 volt DC dan satu pengontrol yaitu push button NO. Dan di sini saya pada kontak-kontak relay saya berikan satu buah lampu, maaf 2 buah lampu, maksudnya yang satu terhubung dengan NC dan satu terhubung dengan NO. Di sini adalah lampu 12 volt DC. Di sini saya menggunakan powernya baterai juga 12 volt. Jadi kita run saja. Nah, di sini terlihat ketika saya run, coil belum diaktifkan atau sumbernya masih kita putus di sini. Yang terhubung adalah normally close. Jadi lampu L2 menyala. Apa yang terjadi jika kita mengaktifkan coilnya ini dengan cara kita menekan push button? Kita tekan push button. Kontak yang semulanya berada pada L2 akan berpindah dan akan menyalakan L1 pada kontak satunya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau saya lepas, dia akan kembali lagi kontaknya menuju L2. Begitu juga seterusnya. Jadi mungkin dari simulasi bisa membantu mengenai penjelasan mengenai prinsip kerja relay itu seperti apa, dan bagaimana cara kerja dari relay. Mungkin cukup untuk simulasi pada bagian relay. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kontaktor. Apa itu kontaktor? Kontaktor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik AC yang digerakkan dengan gaya kemagnetan atau elektromagnet. Kontaktor atau sering disebut dengan
istilah relay kontaktor dapat kita temui pada panel kontrol listrik dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk real dari sebuah kontaktor. Kontaktor dan relay yang tadi kita bahas itu memiliki prinsip kerja yang sama, namun ada bagian-bagian yang sedikit berbeda. Mari kita bahas mengenai kontaktor. Prinsip kerja itu adalah pada saat elektromagnet tidak diberikan sumber tegangan, maka tidak ada medan magnet yang akan menarik armatur. Jadi sini terdapat ada armaturnya. Ketika tidak ada medan magnet di sini atau kumparannya belum dikasih tegangan yang sesuai, maka dia tidak akan menggerakkan kontak. Otomatis yang terhubung adalah common dan normally close. Dan pada saat koil sudah diberikan tegangan yang sesuai dengan spesifikasinya, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang akan menggerakkan armatur. Armatur ini juga akan menggerakkan kontak. Jadi kontak ini akan ke atas dan yang terhubung adalah common dengan normally open. Dan ketika koil sudah tidak diberi tegangan lagi, maka otomatis kontak ini akan turun dan akan kembali ke common yang terhubung dengan normally close. Perlu diketahui bahwa prinsip kerja dari kontaktor dan relay ini sangat mirip, tetapi ada sedikit perbedaan pada kontak dari kontaktor maupun relay. Selanjutnya kita bahas mengenai simbol kontaktor. Di sini ada bentuk real dari kontaktor. Nah, di sini kita lihat ada sebuah koil dan ada 3 kontak utama dan kontak bantu. Nah, yang membedakan adalah di situ. Jadi ketika relay itu tidak mempunyai kontak utama, sedangkan kontaktor ini mempunyai kontak utama. Ketika hal yang sama adalah ketika kontaktor mempunyai kontak bantu, relay juga mempunyai kontak bantu. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 kontak utama, nomor utama 1, 2, 3, dan kontak bantunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penomoran pada kontaktor. Jadi pada kontak utamanya ini penomorannya itu adalah inputnya adalah 135 dan outputnya adalah 246. Dan pada kontak bantu pada posisi normally open itu penomor kontak adalah 1314 dan 4344. Sedangkan yang NC itu penomoran adalah 2122 dan 3132. Angka di belakang ini menentukan kontak apa. Contohnya seperti ini. Ketika ini ada angka 3, otomatis dia menandakan kontak dari normal open. Ketika angka 3 dia akan menandakan kontak normal open. Jadi ini ada 13, ada 23, ada 33, 43 itu menandakan kontak dari normal open. Sedangkan pada kontak bantu normally close di sini terdapat indikasi angka 1. Jadi ketika 21, 31, 41 itu akan mengindikasikan kontak normally close pada kontaktor. Perlu diketahui bahwa tegangan kerja pada coil ini bermacam, mulai dari 24 volt DC, 220 volt AC sampai 380 volt AC. Dan kemampuan dari kontak utama ini juga berbeda-beda. Jadi kita sebagai pengguna atau user hendaklah membaca nameplate pada kontaktor agar tidak terjadi kesalahan perhitungan pada saat membeli. Untuk lebih jelasnya mengenai kontaktor, saya sudah menyiapkan sebuah simulasi sederhana yang akan memperlihatkan bagaimana kontaktor ini bekerja. Mari kita simak simulasinya berikut ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian simulasi dari satu buah kontaktor. Di sini saya sudah membuatkan rangka yang sederhana menggunakan
menggunakan simulasi EKPS. Di sini kita bisa lihat ada satu buah coil, yaitu adalah coil dari kontaktor. Di sini ada kontak bantu normally open dan kontak utama dari kontaktor tersebut. Di sini ada K1 kontak utama, ada 3 buah, dan ada kontak bantu NO atau penomorannya adalah 1314. Di sini 135 246. Jadi saya menggunakan rangkaian dol starter motor untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari kontaktor ini. Di sini kita perlukan rangkaian kontrolnya, sederhana saja. Membuat kita nyalakan coil ketika coil belum mendapatkan tegangan yang sesuai, yaitu sebesar 220 volt antara R dan N, maka dia belum aktif. Jadi kontaknya ini tidak akan terhubung, maupun kontak bantu maupun kontak utamanya. Ketika saya tekan, kita jalankan simulasi dulu, maaf. Setelah kita tekan PB1, maka aliran arus akan masuk ke coil dan ada pengunci dari kontak bantunya, sehingga kontak yang semula itu belum terhubung. Ketika coil sudah aktif, maka kontaknya ini terhubung dan akan menjalankan satu buah motor dengan dol starter. Dan bagaimana jika kita mematikan arus yang terhubung pada coil? Kita tekan tombol stop di sini. Nah, di sini coil sudah tidak mendapatkan tegangan kerjanya, otomatis tidak ada elektromagnet yang terhasilkan. Otomatis kontak yang semulanya itu tadi terhubung, dia akan terputus atau kembali kepada posisi semula. Berarti kalau misalnya dia semulanya NO, dia akan kembali ke normally open. Begitu juga dengan kontak bantu. Mungkin cukup untuk simulasi satu buah kontaktor ini. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang ketiga, yaitu adalah SSR atau Solid State Relay. Apa itu Solid State Relay? Solid State Relay adalah relay yang elektronik, yaitu relay yang tidak menggunakan kontak mekanik. SSR menggunakan kontak berupa komponen aktif seperti triak, sehingga solid state relay dapat dikendalikan dengan tegangan rendah dan dapat digunakan untuk mengendalikan tegangan AC dengan voltase yang besar. Terbuat dari bahan semikonduktor dan bekerjanya layaknya relay elektromekanis pada umumnya. Jadi ini sebenarnya sama dengan relay yang pada umumnya, tapi ini lebih dikemas dengan bahan semikonduktor dan pasti ada keuntungan dan kekurangannya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis SSR. Yang pertama itu adalah read relay couple, yaitu jenis relay SSR yang sinyal kontrolnya diterapkan secara langsung atau melalui prime flare ke kumparan relay yang buluh. Penutupan buluh lalu mengaktifkan sirkuit yang tepat dengan saklar pemicu thyristor. Jelas input-output isolasi dicapai adalah bawah dari buluh relay yang biasanya sangat baik. Di sini ada jenis read relay couple. Di sini ada sinyal kontrol, dia akan mengirimkan dan akan men-trigger sebuah teriak dan akan menghubungkan kontak dari teriak ini. Di sini ada loadnya AC power, nanti loadnya akan aktif. Selanjutnya ada yang kedua itu adalah jenis transformer couple, yaitu jenis relay SSR yang sinyal kontrolnya diterapkan melalui DC AC converter. Jadi di sini ada sinyal kontrol yang diterapkan melalui DC to AC converter. Jika sudah DC atau secara langsung jika itu AC, ke domain utama trafo berdaya rendah dan sekunder yang dihasilkan dari eksitasi primer yang digunakan dengan atau tanpa rektifikasi, amplifikasi dan lain
selanjutnya modifikasi untuk memicu thyristor saklar. Dalam jenis ini tingkat isolasi input output tergantung pada desain transformator. Jadi di sini ada DC AC converter yang akan merubah dan akan men-trigger triak ini pada gate dan akan membuat kontak triak anoda dan katodenya itu terhubung. Jadi load sini akan bisa aktif. Selanjutnya ada optocoupler. Jenis ini sinyal ini kontrol diterapkan pada sebuah sumber cahaya atau inframerah, biasanya sebuah dioda pemancar cahaya atau LED tersebutnya. Di sini ada LED atau dioda pemancar, dan dari sumber yang terdeteksi fotosensitif semikonduktor, misalnya sebuah dioda fotosensitif, sebuah fotosensitif transistor, atau fotosensitif thyristor. Output dari foto perangkat sensitif kemudian digunakan untuk memicu gerbang yang teriak atau SSF itu aktif kan arus beban. Jelas salah satunya di signifikan coupling pad antara input dan output adalah cahaya atau sinar infra radiasi merah dan isolasi listrik yang sangat baik, atau SSRI yang juga disebut sebagai optikal yang digabungkan atau foto terisolasi. Jadi di sini ada sebuah dioda pemancar atau LED yang akan men-trigger transistor yang akan men-trigger dari gerbang gate dari triak, sehingga triak ini bisa berfungsi atau istilahnya terhubung dan bisa mengaktifkan load. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan dari SSR. Yang pertama itu adalah pada solid state relay tidak terdapat bagian yang bergerak. Nah, karena di sini dia sifatnya semikonduktor, jadi dia tidak ada tidak seperti relay mekanik pada umumnya. Dia tidak mempunyai mekanis di sini, sehingga tidak terjadi no kontak karena kontak tertutup debu bahkan karat. Yang kedua adalah tidak terdapat bounce. Karena tidak terdapat kontak yang bergerak pada solid state relay, tidak terjadi peristiwa bounce, yaitu peristiwa terjadinya pantulan kontaktor pada saat terjadi perpindahan keadaan. Dengan kata lain, dengan tidak adanya bounce maka tidak terjadi percikan bunga api pada saat kontaktor berubah keadaan. Jadi ketika dia terhubung, dia tidak akan menghasilkan bunga api seperti relay pada umumnya. Yang dimaksud adalah relay mekanis ya. Yang ketiga itu adalah proses perpindahan dari off ke on atau sebaliknya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 mikrofarad. Nah, di sini keunggulannya juga nih. Jadi pada SSR ini dia proses terhubung dan terputusnya itu sangat cepat, tidak seperti relay mekanis pada umumnya. Relay-relay yang banyak dijual di pasaran mekanis, elektromekanis. Dan yang keempat itu adalah SSR itu kebal terhadap getaran dan goncangan. Nah, karena di sini dia tidak ada bagian yang bergerak, jadi otomatis dia umurnya mungkin bisa panjang. Karena dia juga tahan terhadap getaran dan goncangan. Kalau kita menggunakan contoh di mesin yang bergetar dan kita menggunakan relay mekanik, elektromekanik pada umumnya, itu kan ada pergerakan mekanis. Jadi pergerakan mekanis ini tentunya tidak akan bertahan lama jika terjadinya goncangan. Otomatis di situ dia akan mungkin ada yang bagian bergetar kan, jadi otomatis dia mungkin di dalam bagian dalamnya ada yang goyang atau apa, dan itu akan memperpendek umur dari relay mekanis tersebut. Nah, kalau di solid state relay ini tidak, karena dia kebal terhadap getaran, karena dia sifatnya itu dibuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya ada kerugiannya. Kerugian yang pertama itu adalah resistansi terhadap resistansi tegangan transien. Tegangan yang diatur atau dikontrol oleh SSR benar-benar tidak bersih. Dengan kata lain, tidak murni tegangannya berupa sinyal sinus dengan tegangan peak to peaknya 380 ppb, tetapi terdapat spek-spek yang dihasilkan oleh induksi motor atau peralatan listrik lainnya. Yang kedua itu adalah tegangan drop. Karena solid state ini dibangun dari bahan silikon, maka terdapat tegangan jatuh antara tegangan input
dan tegangan output. Tegangan jatuhnya tersebut kira-kira sebesar 1 volt. Yang ketiga itu adalah arus bocor atau leakage current. Yang keempat itu adalah lebih mudah rusak jika terkena radiasi nuklir. Mungkin penjelasan mengenai SSR ini belum baik ketika kita belum melakukan simulasi. Mari kita lihat simulasi yang telah saya buat. Simulasi sederhana yang saya buat mungkin bisa menambah wawasan dari pembaca. Mari kita lihat simulasinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian simulasi. Di sini saya menggunakan simulasi Proteus untuk mensimulasikan solid state relay ini. Di sini saya sudah mengambil tool SSR dengan MOC 3021 dengan optocoupler triac. Jadi di sini menggunakan voltase sebesar 5 volt DC yang akan diinputkan pada sisi LED-nya. Jadi di sini terdapatlah satu buah lampu dan satu buah sumber AC. Selanjutnya kita nyalakan simulasinya. Dan di sini ada push button yang berguna untuk menghubungkan sumber DC dan memutuskan sumber DC. Jadi kita tekan di sini. Ketika saya tekan, maka lampu L4 12 volt akan menyala. Ketika saya lepas, maka lampu L4 akan mati. Ketika saya tekan lagi, di sini hidup. Saya tekan lagi, di sini mati. Ini merupakan simulasi paling sederhana untuk membuktikan kerja dari sebuah SSR. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai relay, kontaktor, dan solid state relay atau SSR. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.